Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, NIM 859429512. Akan melakukan praktikum mengenai perubahan wujud zat. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada kompor portabel, kemudian ada wadah aluminium, ini 2 buah wadah aluminium ya. Kemudian ada kapur baru 1 bungkus, ini dia. Lalu ada es batu, ini es batu kita sediakan. Dan jangan lupa 1 gelas serta penutupnya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan percobaan titik lebur es batu atau perubahan wujud benda padat menjadi cair. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kompor dan panci aluminium. Nah, pertama-tama saya akan menaruh wadah aluminium di atas api. Kemudian saya masukkan es batu ke dalam wadah aluminium. Ini dia, kita sudah masukkan. Setelah itu kita aduk-aduk dan tunggu hingga beberapa menit sampai mencair. Ini dia, kita tunggu. Kemudian kita perhatikan es batu yang mulai mencair. Sehingga kesimpulan dari percobaan ini dapat kita ketahui, jika benda padat dipanaskan maka wujudnya akan berubah menjadi cair. Lalu masuk ke praktikum kedua, yaitu benda padat menjadi gas atau biasa disebut mengkristal, dan sebaliknya perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut menyublim. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan 2 ini yaitu es batu, mangkok aluminium, kapur barus, dan kompor pertama. Kita masukkan kapur barus di atas mangkok, kemudian kita tutup kapur barus tersebut dengan mangkok aluminium. Lanjut kita masukkan es batu di atas mangkok aluminium yang tadi, yang sebagai penutup mangkok yang lebih besar. Nah, ini dia, kita tunggu hingga beberapa menit. Kita tunggu hingga beberapa menit sampai terjadinya proses menyublim dan mengkristal. Jangan lupa kita aduk-aduk es yang tadi. Saat tutup aluminium dibuka, kapur barus sudah menyebar, yang artinya peristiwa menyublim sudah terjadi, sehingga kapur barus yang sudah menyebar tersebut membentuk kristal pada mangkok aluminium, dan di dinding mangkok aluminium terdapat kristal-kristal yang disebut dengan peristiwa mengkristal. Nah, dapat kita lihat di sini proses yang terjadi setelah kapur barus dibuka. Nah, ini dia yang menempel pada dinding-dinding aluminium. Dapat kita lihat pada percobaan tersebut. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu gas menjadi cair atau disebut dengan mengembun. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu es batu, gelas berisi air, dan tutup gelas. Tunggu hingga beberapa menit, kemudian perhatikan dinding-dinding gelas apa yang terjadi ketika es batu tersebut sudah mencair. Nah, ini dia, dapat kita perhatikan di sini dinding-dinding gelasnya menampilkan perubahan terjadinya proses mengembun. Dapat kita lihat ini gelas yang sudah diisi es batu dan air. Nah, dapat kita lihat perubahannya, terdapat gelembung-gelembung air yang ada di dinding. Lanjut di percobaan terakhir, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas atau disebut dengan peristiwa menguap. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air dan panci. Pertama-tama kita panaskan kompor, kemudian kita masukkan air di wadah panci, kemudian kita panaskan air di atas kompor. Jangan lupa kita tutup menggunakan penutup pancinya. Tunggu hingga beberapa menit hingga air menjadi panas atau mendidih. Nah, ini dia, kita tunggu hingga terjadinya peristiwa menguap.
Lanjut, ini dia kita sudah tunggu hingga beberapa menit, kemudian sudah mulai mendidih. Kita buka tutup panci, maka akan muncul gelembung-gelembung air yang menandakan bahwa air tersebut mendidih. Setelah beberapa menit kemudian, tutup panci dibuka, gelembung air panas akan melepaskan uap air ke udara. Nah, hal ini menandakan bahwa terjadinya perubahan proses air menguap. Nah, itulah beberapa praktikum mengenai perubahan wujud benda, yang itu ada padat, cair, dan gas. Wujud benda padat dapat mengalami perubahan karena pengaruh kalor. Nah, perubahan tersebut dapat melalui penyerapan atau pelepasan kalor. Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair atau menguap, menyublin, sedangkan peristiwa yang melalui pelepasan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Demikianlah praktik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.